Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya seperti ponsel atau handphone. Dalam konteks bisnis, Informasi Technology Association of America menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks, dan numerik oleh mikrotronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi. Dalam pengertian modern, pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang diterbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulis Levitt and Whistler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi atau TI. Beberapa bidang modern dan muncul teknologi informasi adalah generasi berikutnya, teknologi web, berinformatika, cloud computing, sistem informasi global skala besar berbasis pengetahuan. Sejarah dan perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer tentu tidak bisa kita lepas dari seorang tokoh yang bernama Charles Babbage. Komputer pertama kali digagas pada tahun 1822 yang awal mula hanya digunakan sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan difference engine. Pada tahun 1937, Profesor Howard Aiken seorang mulai merancang dan mengembangkan pembuatan sebuah komputer yang melakukan operasi aritmetika dan logika secara otomatis. Komputer yang dirancang Profesor Howard awal mulanya hanya mekanik elektronik. Kemudian dengan bantuan perusahaan IBM, yaitu perusahaan elektronik yang sekarang juga perusahaan komputer pada tahun 1944. Komputer rancangannya tersebut terselesaikan secara elektronik. Komputer tersebut diberi nama Howard Mark I Automatic Sequence Controlled Calculator ASCC. Pada tahun 1948, mulailah ditemukan transistor. Inilah cikal bakal semua barang elektronik yang mempunyai ukuran kecil secara drastis. Tak terkecuali dengan komputer yang notabene sebelumnya memiliki ukuran yang super besar. Pada tahun 1956, transistor mulai digunakan pada komputer yang membuat komputer bekerja lebih cepat, hemat, dan kecil. Komputer generasi pertama. Komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan ENIAC. Komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton dan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan mixing language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Yang kedua ada komputer generasi kedua. Pada generasi ini, mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama, transistor menggantikan tabung hampa dan mulai perkembangan komputer generasi kedua, transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Yang ketiga ada komputer generasi ketiga. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jacques Bell menciptakan
Integrated Circuit SIM atau IC, keping kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Yang keempat, ada komputer generasi keempat. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam suatu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi sisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Yang kelima, ada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sejarah perkembangan komputer tersebut, kita semua dapat mengetahui dari fungsi komputer yang kita gunakan. Saat ini dengan komputer pada awalnya ada, sekarang komputer menjadi suatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan komputer tentunya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Dengan begitu, kita harus selalu menggunakan sarana teknologi dengan pintar. Salah satunya adalah menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran agar belajar jadi mudah. Sejarah dan perkembangan internet adalah suatu teknologi yang saat ini bukan menjadi barang langka untuk dikonsumsi. Internet dapat diakses oleh semua orang di dunia untuk mencari berbagai informasi yang ingin diketahui. Pada tahun 1989, internet hanya dapat digunakan oleh sebagian orang dari kalangan tertentu saja. Internet pada masa itu juga hanya terbatas untuk mengirim email. Tim Berners-Lee adalah orang yang pertama kali menciptakan World Wide Web atau kita sebut WWW bersama Vannevar Bush dan Douglas L. Engelbart. Saat ini internet dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. WWW terdiri dari miliaran situs web di seluruh dunia yang terbesar dengan menggunakan komputer server yang juga serta terhubung dengan internet. Fungsi dari WWW adalah sebagai penyedia data dan informasi yang diperlukan oleh pengguna internet. Secara umum, pengertian WWW adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Berikut adalah sebagian tokoh penemu teknologi komputer dan internet, seperti Charles Babbage, Tim Berners-Lee, Vannevar Bush, dan Douglas Engelbart. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Saya harap informasi yang saya bagikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada memiliki pertanyaan yang lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.